disimbolkan dengan apa sih ya, dengan nama mobil atau dengan nama motor, nah itu disimbolkan dengan sebutan nama. Ya, sebutannya itu disebutkan nama mobil atau motor. Ya. Bolu, kronis dan sebagainya. Lambangnya dibunyikan, ya, lambangnya dibunyikan dalam bentuk nama tadi, sebutan. Berbeda dengan lambang lain, seperti misalnya lalu lintas, kita bikinkan lambangnya, nah diolahkan lambangnya dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk gambar. Belok kanan tanda panah ke bengkok sebelah kanan, turun, itu di lambang ada gambarnya, itu namanya lambang, kan? Simbol lambang. Tapi ketika sampai di kita, di manusia, itu dilisankan, nah, dibunyikan. Nah, jadi bahasa ini, terutama yang lisan ini, bunyi, itu merupakan bahasa yang sifatnya primar. Kalau tulisan ini sekunder, melengkapi saja. Tanpa bahasa tulis itu juga tidak mengapa, ya. Tanpa bahasa tulis juga tidak mengapa. Nah, bahasa yang baik dan benar bukan berarti bahasa itu harus selalu mengikuti kaidah normatif untuk segala macam situasi pemakaian. Jadi ketika orang untuk dapat dikatakan orang itu berbahasa yang baik dan benar, itu bukan berarti di setiap kondisi, ya, di setiap situasi itu selalu menggunakan bahasa yang bahasa yang secara normatif itu terpenuhi kaidah-kaidahnya, tidak begitu, ya. Tetapi yang dianggap orang yang berbahasa yang baik dan benar itu orang yang dapat menggunakan berbagai macam variasi atau ragam bahasa sesuai dengan tempatnya, sesuai konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Lihat situasi kondisinya, kapan, di mana, dan seperti apa kita berbahasanya itu. Kalau bahasa itu jangan kaku lah, jangan kaku. Pokoknya bahasanya sudah saklek begitu di mana-mana, kapan memang tidak begitu, ya, tidak begitu. Suasana ketika orang sedang bergabung, itu kita pandai memilih kata-kata yang seperti apa, ya, ucapan-ucapannya seperti apa, orang yang sedang sedih. Demikian pula kita berbicara menghadapi orang yang sedang gembira, nah, itu kita harus juga pandai memilih kata-kata, ya. Nah, jadi kemudian ketika kita berhadapan dengan orang tua, dengan teman, sebagainya, itu harus pandai, ya, memilih kata-kata itu. Situasi kondisi itu diperhatikan. Nah, itu namanya orang yang pandai atau bisa, atau orang yang dalam berbahasa itu orangnya sangat baik, tepat. Kalau dalam Islam itu kata Rasulullah itu hendaknya kita ini berbicara itu sesuai dengan akalnya, akal manusia itu sesuaikan. Jadi dalam Islam juga begitu, ya. Rasulullah yang mengajarkan, ya, kalau berbicara itu sesuaikan dengan kadar akal orang yang kita hadapi, ya. Sesuaikan. Menghadapi anak kecil seperti apa, menghadapi orang dewasa seperti apa, orang yang berpendidikan dan tidak bagaimana, orang kaya, orang miskin, sekali itu sesuaikan, ya. Sesuaikan dengan kadar akalnya. Atau bicara dengan bahasa kaumnya, ya. Nah, itu orang yang bisa berbahasa yang baik.
Tidak tadi tidak kaku pokoknya kapanpun dimanapun begitu gaya bahasanya, nah, tidak begitu. Ya. Nah, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Walaupun tadi bahasa itu sifatnya arbitrar tadi, dan sifatnya mana suka yang buat, maulah. Tapi bukan berarti dia tidak punya kaidah, ya. Bukan berarti dia tidak punya kaidah di dalam membentuk bahasa. Ya. Ada kaidah-kaidah yang tetap diperhatikan. Ya. Tidak mungkin dalam suatu masyarakat dimunculkan suatu bahasa, ya, yang ucapannya itu sangat susah untuk diucapkan, karena tidak mungkin. Nah, pasti disesuaikan dengan bahasa suatu kaum itu. Nah, pasti disesuaikan. Yang kaum itu pasti memahami apa yang diucapkan itu. Kalau tidak bisa dipahami, apa tidak akan bisa diterima bahasa itu. Nah, kaidahnya itu ada beberapa kaidah di dalam mengembangkan bahasa. Yang pertama itu sistem lambang yang makna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Ya, ketika bahasa itu dikembangkan, jadi munculkan kata-kata baru, itu kalau tidak bisa atau kalau masyarakatnya tidak paham atau tidak bisa menerima, ya bahasa itu tidak bisa diterima, tidak akan bisa berkembang. Contoh sederhana saja, misalnya Anda punya komunitas, Anda punya grup, punya geng, ya. Itu pasti akan muncul bahasa kelompok Anda. Anda punya bahasa sendiri dalam satu komunitas itu punya. Nah, ketika Anda memunculkan satu istilah, satu kata, tapi sesama kelompok itu tidak paham, ya, itu ya bahasa itu atau istilah itu tidak akan mungkin diterima, ya, tidak akan mungkin diterima oleh kelompok itu. Kenapa? Ya, mereka tidak paham. Nah, tapi kalau dikembangkan istilah yang dalam komunitas itu bisa memahami, bisa menerima, ya akan berkembang, akan diterima bahasa itu. Jadi di setiap komunitas itu punya komunitas yang sekarang misalnya kita generasi milenial, ya, semua berbagai teknologi, HP, misalnya, handphone. Sekarang kalau ada, ya kita semua punya WA lah. Nah, itu kan ada bahasa-bahasa dalam komunitas WA itu. Ya. Dan itu hanya bisa dipahami orang yang main di WA. Kalau yang tidak main atau tidak masuk dalam WA, ya mungkin ada banyak hal yang tidak paham. Ya. Dulu entah dulu pernah ada tahu lah, sempat dalam satu grup dalam satu komunitas itu ada kata pembuka, ya, pembuka yang namanya ping. Saya tahu Pak. Tahu ya. BBM. Nah, dulu saya tidak pernah paham itu. Tidak pernah paham. Dan tidak pernah punya yang namanya BBM itu. Nah, tidak pernah. Jadi ketika begitu masuk ada WA itu pertama kali, ya makai, itu ada kawan yang mencet dengan kata ping. Nah, saya sendiri bingung apa ping itu. Maksudnya. Nah, karena dia pernah komentar itu. Nah, kan sampai dijelaskan itu namanya itu salam pembuka gitu. Nah, ya. Ping apa? Ping. Nah itu, ya. Karena tadi tidak paham itu sudah dipahami dalam satu komunitas. Itu, maksudnya diterima bahasa itu, diterima. Ya. Nah, kita yang bukan komunitas ya susah menerimanya. Tapi ya begitu masuk, ya mau tidak mau menerima. Begitu masuk harus menerima. Nah,
berdasarkan kesepakatan masyarakat memakainya. Sistem bahasa itu sifatnya konvensional. Hanya maksudnya konvensional itu kesepakatan aja. Nah, bahasa itu sebenarnya kesepakatan aja. Intinya ketika muncul pasal kata baru, diterima masyarakat, disepakati, selesai. Ya. Dan itu tidak harus pakai izin, tidak pakai izin atau permisi, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Anda punya istilah, munculkan saja. Munculkan saja. Istilah itu dipasarkan saja, istilah itu dipasarkan. Jadi dengan masyarakat muncul, dan kalau masyarakatnya sepakat menerima itu, selesai. Diterimalah kata-kata itu menjadi kata-kata baru, diterima, selesai. Ya. Tidak perlu ada Anda sebagai ada perubahan dan sebagainya, tidak perlu muncul, sifatnya memang kesepakatan aja. Dan itu banyak hal ya. Contoh kemarin saya kata promis. Nah, bagi orang yang pertama kali mau muncul menemukan itu disebutlah promis. Asal muasalnya orang tidak bisa paham. Nah, begitu. Terus ya, istilahnya disampaikan orang baru menerima, oh ya, dan sebagainya. Nah, lambang sebagai huruf ya, fonemis, fonem itu sifatnya mana suka, harus katakan makanya. Mana suka itu ya suka-suka maksudnya. Kayak mangga. Mangga mana lagi? Jadi mana lagi itu orang menyebut itu ya memang begitu makan mangganya itu mana lagi gitu. Ketagihan maksudnya ya. Mana lagi ya. Kurang. Nah, jadi ketika orang menyebut sesuatu, melambangkan sesuatu dengan sebutan tertentu, itu suka-suka yang memberi nama ya. Suka-suka yang beri nama ya. Yang menemukan sekali, yang pertama kali atau menciptakan, ya sudah, banyak sifatnya mana suka, mana yang kita suka, ya sebut aja begitu, selesai. Kalau Anda suka baca-baca tentang penelitian, ya, biologi tentang hewan-hewan, ya, ada beberapa kelompok peneliti misalnya di dalam hutan Kalimantan atau hutan Papua. Nah, ketemu makhluk tertentu, binatang tertentu yang ya belum ada. Nah, mereka sendiri yang menamakan. Nah, ini dinamakan itu. Ya. Siapa yang bernama ya mereka? Kenapa diberi nama begitu ya? Ya begitulah mereka suka. Ya. Kayak apa? Tempat suka kita di planet kita kan. Nah, mulai Merkurius, Venus, Belastusnya itu. Nah, kenapa rata-rata nama itu kita pakai dan rata-rata nama itu diambil dari bahasa Yunani yang menyebut nama dewa-dewa Yunani rata-rata. Ya begitulah istilahnya. Padahal mungkin nenek moyang kita itu punya nama sendiri, tapi kalah populer, ya kalah populer kalau digunakan nama Jupiter, Venus, ya Merkurius dan sebagainya. Itu ada nama Yunani, nama dewa-dewa Yunani. Ya. Yang suka nonton Upin namanya lain, tidak sama. Artinya orang Upin itu orang Malaysia itu punya nama sendiri, dia nama sendiri. Tidak sebagaimana kita orang Indonesia lebih banyak mengadopsi ya, bahasa luar dijadikan ya, mengambil nama tadi. Orang Malaysia itu lihat mereka memberi nama sendiri ya, atas nama planet itu. Nah, sistem lambang yang terbatas itu, sistem lambang kita terbatas sampai Z. Ya, hanya sekitar 26 saja. Tapi itulah ya, mukjizat lah yang Allah ciptakan di dunia ini kepada manusia ya, hanya
dengan huruf yang sebatas 26 itu manusia diberikan kemampuan untuk bisa mengolah, ya, membuatkan kata-kata atau huruf itu, ya, itu tidak terbatas, tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Memang maksudnya ketika membuat kamus itu terbatas, betul, ya, semua kata tetap bisa dituangkan, tapi perkembangan bahasa itu tidak terbatas. Terus akan muncul ya, istilah-istilah baru, nama-nama baru akan muncul. Nah, dengan huruf yang terbatas. Hurufnya terbatas kan, hanya 26 huruf. Bagi yang menggunakan huruf alfabet. Ya. Demikian pula kalau dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kurang lebih juga, ya, kurang lebih hurufnya sekitar 26 juga. Yang dipilih atau 26 bukan lebih ya. Ya. Ada yang Anda itu sendiri alif ba ta'jim. Itu sama kurang lebih 26 ya, kurang lebih. Nah itu juga dengan huruf yang terbatas, jumlah huruf terbatas, tapi mampu membuat ribuan atau mungkin jutaan kata-kata. Ya. Nah sistem lambang itu, ya, tidak sama dengan yang bagi kita yang menggunakan sistem alfabet atau paket ini, atau beberapa masyarakat di dunia yang menggunakan alfabet sebagai dasar penyusunan bahasa ini ya tentu tidak sama dengan orang atau dengan masyarakat yang tidak menggunakan huruf alfabet, ya. Terutama beberapa wilayah negara Asia Timur, ya, Asia Barat, Arab, Asia Timur, ya, Cina, Jepang dan sebagainya. Kemudian Asia Selatan, ya, Asia Selatan itu, nah itu juga memiliki huruf yang fungsi bahasa yang pertama, ya, yang paling utama itu adalah komunikasi. Bahasa itu dalam rangka untuk komunikasi antara satu dengan yang lain. Itu bahasa, baik lisan maupun tulisan. Ya, memang setiap orang berbahasa, setiap kita bertutur kata, baik lisan ataupun juga tulisan, itu semuanya dalam rangka untuk komunikasi. Walaupun sendirian, ya, walaupun sendirian, ketika Anda sendirian lalu Anda tuangkan, ya, apa yang ada di benak dalam tulisan, Anda nulis sendiri, misalnya novel, artikel, Anda tuangkan sendiri, tidak ada orang lain. Tapi ketika apa yang Anda tuangkan lalu disebarkan, itu kan dalam rangka untuk komunikasi. Jadi tidak ada satupun, ya, orang yang berbahasa itu tidak untuk berkomunikasi, semuanya berkomunikasi. Dituangkan dalam tulisan, baik macam-macam itu, nah, itu dalam rangka untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada orang lain. Itu yang paling utama. Nah, selebihnya itu melengkapi, ya, atau menguatkan yang utama tadi. Nah, misalnya menurut para ahli, ya, untuk menambahkan fungsi lain dari bahasa telekomunikasi itu adalah ekspresi, ya, fungsi ekspresi. Sebagai ekspresi apa? Rata-rata orang berbicara, ya, kalau kita berbicara dengan orang, itu rata-rata itu diiringi dengan ekspresi, ya, ekspresi wajah, tangan dan sebagainya itu dikuatkan dengan ekspresi, menguatkan bahasa. Coba Anda lihat, orang tarik, marah,
itu diiringi dengan ekspresi wajahnya yang ya, wajahnya merah, melotot dan sebagainya. Gitu kan. Bahkan pertama kali manusia berkomunikasi itu dengan ekspresi. Pertama kali. Ya. Pertama kali manusia, ya, sebelum dia bisa berkomunikasi dengan lisannya. Pertama kali. Coba lihat ya, anak kecil. Ya. Anak kecil. Anak bayi yang baru lahir, itu kan dia belum bisa berbicara, belum bisa berpandar, tapi dia hanya bisa mengekspresikan dirinya. Ketika lapar nangis, ketika sakit nangis, pokoknya semuanya nangis semua. Itu ekspresi. Fungsi komunikasi ya sudah. Oke. Adaptasi dan integrasi dalam bahasa adaptasi. Ya. Dimanapun kita berada biasanya dan harusnya dimanapun kita berada, biasanya dan pasti itu akan melakukan adaptasi, ya, untuk bisa berintegrasi dengan masyarakat. Nah, jadi bahasa itu juga dalam rangka untuk beradaptasi. Ya, ketika Anda berada di lingkungan orang tua, Anda beradaptasi itu, maka Anda bahasanya beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan orang tua. Ketika Anda dalam suasana belajar juga beradaptasi, menggunakan bahasanya sesuaikan dengan situasi kondisi. Ketika Anda di pondok pesantren juga mengikuti lagi, namanya bahasa ini menjadi beradaptasi. Ya. Kitanya beradaptasi menggunakan bahasa itu. Sebagai kontrol sosial. Ya. Bahasa itu mampu mengontrol, ya, dapat dijadikan sebagai kontrol sosial. Di mana-mana, salah satunya dalam rangka untuk kontrol sosial. Minimal kita orang hukum misalnya dituangkan dalam bentuk peraturan, itu mengontrol manusia. Kan dituangkan dalam ketika hukum itu dituangkan dalam aturan, itu kan ketika dibuatkan aturan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Tulisan itu bahasa. Dalam bahasa. Sebagai bahasa dan itu mengontrol. Ya. Tidak hanya mengontrol, bahasa juga bisa provokatif kan. Bisa memprovokasi massa. Ya. Orang-orang demo itu kan. Mampu ketika orator itu mampu menyemangati demonstran untuk bergerak atau dalam perang, mampu menggelorakan, misalnya kayak kasus perang Surabaya itu 10 November itu. Nah, Bung Tomo dengan suaranya yang berkobar-kobar itu mampu menggerakkan masyarakat untuk bangkit berperang jihad. Itu mampu memprovokasi massa. Itu dengan bahasa. Nah, tambahan lain fungsinya, ya, selain tadi yang sudah ada, ya, fungsi mengenal kemampuan diri. Nah, Anda bisa mengenal, ya, kemampuan diri dengan bahasa yang Anda miliki. Anda bisa, ya, dengan kemampuan berbahasa yang Anda miliki, Anda bisa mengukur diri. Ya. Itu kalau mau mengukur, ya, dengan kemampuan bahasa yang Anda miliki, kemampuan komunikasi yang Anda miliki, Anda bisa mengukur diri kemampuan kira-kira Anda ini cocokkah menjadi motivator, ya, cocok tidak untuk menjadi seorang pengajar, ya, terus itu kemampuan untuk menyampaikan ini. Nah, Anda sudah bisa merasakan. Kayaknya kalau disuruh mengajar aku pada mampu. Banyak standar nih, ya, pelepotan mana, pengkupan, tahu. Tuh, mengukur kemampuan diri. Ya. Ketika Anda sholat di masjid, misalnya sholat di masjid, namanya kan beda. Nah, disuruh jadi imam, Anda bisa batal sholat, bubar sholat. Apa? Benar, ya. Nah, itu kemampuan mereka bisa merasakan. Memahami orang lain juga bisa.
semacam kayak jadi psikolog atau psikiater. Anda bisa melihat ketika kawan itu berpandai berbicara, Anda bisa menilai kemampuan dia seperti apa dalam berkomunikasi seperti apa, Beriang tuh kena bangunnya. maksud dia seperti apa, mau apa. Nah itu bisa. Coba lihat ya, Anda yang sudah bergaul berteman, coba perhatikan. Ya. Bisa jadi Anda bisa menilai lah. Ya, Anda bisa menilai kemampuannya itu bisa dinilai. Orang tuh mampu kan sebagai untuk komunikasi sebagainya. Anda bikin acara, lihat di kawan tuh, ya, disuruh, itulah ya, jadi bisa lah berikan sambutan. Nah itu Anda bisa menilai, ya, si Fulan ini mampu ada untuk bisa berikan sambutan. Nah, bila kata disuruh maju, ya tidak bisa pandai, tidak bisa bicara dia, pakai gugupnya, tidak bisa bersuara lagi, bisa Anda nih, ya lanjut. Fungsi belajar mengamati dunia melalui bidang ilmu, ya. Kalau kita baca, yang sedang membaca lah, baca buku fisika, kimia dan sebagainya, geografi dan sebagainya itu makanya orang mengatakan buku itu kan jendela ilmu, ya. Buku itu jendela ilmu atau jendela dunia lah. Buku itu jendela dunia lah orang mengatakan. Jadi dengan kita banyak membaca, itu akan melihat dunia ini seperti apa. Ya, dengan berbagai macam bidang ilmunya, itu kita akan mengenal istilah-istilah itu. Ya. Mengembangkan proses jelas, penuh teratur sebagainya. Fungsi mengembangkan pemahaman orang lain yang baik, ini motivator lah, ya, motivator. Yang pernah ikut training, yang sering motivasi itu bisa merasakan bagaimana orang bisa mendorong orang tuh untuk bersemangat. Ya bahkan jajaran dalam training itu kan orang dibuat nangis. Dalam motivator itu bisa atau mampu membuat orang itu menangis sejadi-jadinya. Kita sengganda itu kalau orang suka menulis, ya. Kalau orang suka menulis itu mampu dia mengembangkan istilahnya oleh pengamat itu atau oleh ahli itu disebut sebagai pengembangan kecerdasan ganda. Dia mampu berbahasa dengan baik, lalu dituangkannya dalam tulisan, ya, untuk membuat yang lain. Itu artinya di satu sisi dia cerdas dan dia bisa mengembangkan kecerdasan lain dalam teman dalam tulisan-tulisan itu, ya, membentuk karakter diri itu. Ya. Ini beberapa fungsi tambahan dari berbahasa, ya, berbahasa. Itu yang namanya bahasa, dari tidak hanya sekedar untuk komunikasi, tapi banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri, kreativitas dan sebagainya dengan sarana bahasa, ya, dengan sarana bahasa. Nah itu beberapa fungsi dari bahasa. Nah maksud kita dalam posisi bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya adakah yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Ya. Pada tidak kita ya. Nah posisi bahasa Indonesia. Pertama, posisi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, ya, sebagai bahasa persatuan, artinya menyatukan. Menyatukan apa yang disatukan? Menyatukan berbagai macam suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ini bagi kita, ya, bagi negara kita maksudnya, kita memposisikan bahasa kita ini
bahasa Indonesia ini maksudnya kita posisikan sebagai bahasa persatuan yang menyatukan Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Aceh sampai Papua itu ketika bertemu, maka satu-satunya alat untuk bisa mempersatukan dan mempertemukan antara Aceh dan Papua itu ya bahasanya yang satu saja, itu bahasa Indonesia. Nah, karena kan Aceh punya bahasa sendiri, Papua punya bahasa sendiri. Kalau ketemu, masing-masing pakai bahasanya masing-masing, tidak akan ketemu, tidak tercapai komunikasi, ya, tidak akan bisa menyatukan mereka. Nah, karena mereka bahasa masing-masing. Maka agar bisa berkomunikasi antara mereka, ya cari bahasa yang kira-kira bisa menyatukan mereka, menyamakan pemahaman mereka. Ya, maka diambillah bahasa Indonesia itu. Sama ketika Anda misalnya bertemu dengan orang asing, ya, orang asing yang bukan orang Indonesia, bule. Nah, itu kan kalau masing-masing pakai bahasa sendiri-sendiri, ada kemungkinan itu tidak terjadi komunikasi. Maka yang harus memilih salah satunya. Pertama, ya kalau kita bisa bahasa Inggris dan dia bisa bahasa Inggris, nah itu menyatukan kita, ya menyatukan Anda dengan si bule itu bisa berkomunikasi karena sama-sama paham pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sebaliknya ternyata bule itu bisa bahasa Indonesia, ya sudah pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa asing kan gitu. Ya. Karena yang namanya bule itu kan tidak harus orang Inggris lah. Karena kan kita dalam persepsi kita begitu orang asing datang, oh orang Inggris, ya, orang Inggris ya Inggris. Artinya dia bisa bahasa Inggris juga kan. Bisa jadi bule itu bukan orang Inggris kan, dan dia tidak pandai bahasa Inggris. Misalnya yang datang tuh justru orang Prancis, namanya belum tentu dia pandai berbahasa Inggris. Orang Prancis itu ternyata bisa bahasa Indonesia benar. Ya. Nah ini jadi menyatukan suku, bangsa, agama sebagainya. Ya, kita menjadikan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menyatukan. Yang kedua, bahasa nasional sebagai bahasa nasional. Ya. Ini berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia apabila berkomunikasi pada dunia luar. Paham tidak maksudnya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Kira-kira paham lah? Paham maksudnya? Kalau bahasa persatuan mungkin paham dari itu. Tapi kalau posisinya pakai bahasa Indonesia, apa sebagai bahasa nasional maksudnya seperti apa? Saya paham lah. Bahasa ciri khas bahasa Indonesia. Sebagai ciri khas maksudnya seperti apa? Contoh lah. Kayak sebagai identitas tuh apa bisa lah? Identitas kita sebagai warga Indonesia gitu. Bisa, betul aja. Cuma untuk bisa apa istilahnya agar orang tuh paham jelas dengan maksud identitas seperti apa. Bahasa Indonesia tuh ya bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dia sebagai identitas, iya betul. Maksudnya sebagai identitas itu menunjukkan fungsi apa, menunjukkan jati diri seperti apa? Nah itu kurang paham Pak. Ya. Contoh sederhana. Ada yang pernah umrah sih nggak? Ada yang pernah umrah? Belum, belum ya. Mudah-mudahan mereka bisa umrah ya. Nah,
andaikan bukan teman umroh, jelas contoh ketemu. Nah itu kan ada ribuan orang dari berbagai macam suku bangsa, ya kan? Nah, ketika di Makkah misalnya, ataupun di Madinah itu ada berbagai macam ribuan orang, tidak hanya orang Indonesia, ya. Orang Malaysia, orang Thailand, orang Arab dan sebagainya, orang Eropa juga di situ punya di satu laut. Nah, secara perawakan, secara body, ya, secara perawakan antara kita, Malaysia, Singapura, Thailand, orang Asia Tenggara lah, itu secara body itu kan sama, perawakannya kan lebih sama, ya, bentuk adanya kurang lebih begitu pendek, ya, dari sisi wajah juga raut wajah juga kurang lebih sama lah. Apalagi sesuai dengan Malaysia lah, dengan Malaysia, dengan Brunei, orang Melayu lah, itu rata-rata kan kita tidak bisa membedakan, ya. Tidak bisa membedakan. Jangan-jangan dia Malaysia, jangan-jangan dia Brunei, jangan-jangan dia itu orang Thailand tapi dari Patani, suku Patani, ya. Karena di sana itu di Arab itu, kita ketika umroh itu ketemu banyak orang. Nah, begitu dia berbicara, ya, secara awak, ya, secara body sama. Tapi begitu dia berbicara, dan dia berbicara itu ternyata yang dia bahasakan itu pakai bahasa Melayu, bahasa Malaysia, ya. Padahal kan ke body tadi sama. Nah begitu tidak pandai lagi bahasa Indonesia, bilang misalnya. Nah, ternyata identitasnya dia bukan orang Indonesia. Nah, itu identitas. Ya, jadi begitu dia berbicara pakai bahasa Indonesia, langsung ya kita mengidentifikasi. Orang ini orang Indonesia ternyata. Nah, identifikasi. Nah, itu maksudnya kita mengidentifikasi. Atau contoh sederhana saja. Ya, Anda berangkat ke Jakarta, nggak hanya ke Jakarta, ya asing lah bagi kita, asing. Anda asing, cari jalan-jalan itu jalan, bertanya, bertakun dengan tukang parkir, tanya ini, ternyata pada tukang parkir tahu. Nah, karena kita ini tidak pasti bahasa Indonesia, masih ada agak bahasa Banjar. Nah, atau begitu kita di tukang parkir mendengar tukang parkir bawa paneran sama kawannya, dan ternyata dia berpandai ini, dia bicara bahasa Banjar. Apa yang terjadi? Pasti Anda langsung identifikasi, dia orang Banjar. Iyalah. Oh, orang Banjar kali lah. Nah. Jadi bahasa itu menunjukkan identitas dia. Ya. Jadi begitu kita berbicara atau seorang berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, misalnya kita berada di luar negeri, oh ini orang Indonesia. Ya, ada orang jalan-jalan bule, kita duga dia orang Inggris, karena duga ya. Ternyata kita dengar bicaranya, ini kan bahasa Inggris, hanya bahasa Prancis. Oh dia orang Prancis. Nah, identitas. Ya, jadi itu maksudnya bahasa nasional sebagai jati diri, identitas. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Dalam sistem administrasi negara, dalam seluruh aktivitas kenegaraan. Nah, itu beda dengan bahasa nasional, beda.
Ya, kalau bahasa nasional dia berfungsi sebagai identitas, sebagai identitas ketika berhadapan dengan bangsa lain. Tapi kalau bahasa negara, maksudnya itu ini bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, ya, resmi bahasa resmi dalam bidang kenegaraan dalam bertata negara. Bahasa lainnya, ya, Anda paham. Artinya dalam kegiatan kenegaraan, nah, misalnya upacara bendera itu kan kenegaraan resmi, maka gunakan bahasa Indonesia. Surat menyurat resmi, nah, usaha negara, ya tulisannya bahasa Indonesia. Diulangkan peraturan perundang-undangan harus pakai bahasa negara, bahasa Indonesia. Karena ini kan administrasi negara. Dalam kegiatan kenegaraan, ya, membuat peraturan itu kegiatan negara, maka gunakan pakai bahasa negara yang menunjukkan, ya, surat menyurat dan sebagainya. Nah, administrasi termasuk dalam sistem pengajaran ini bahasa negara ini. Ya. Ini kegiatan kenegaraan nih. Nah, itu maksudnya bahasa negara. Bedanya dengan bahasa nasional. Tapi keluar, lebih banyak keluar, Kalau negara lebih banyak ke dalam, urusan internal. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku atau bahasa standar, ya. Ini yang dijalankan dalam setiap kegiatan resmi. Sebenarnya bahasa baku atau bahasa standar ini lebih mengarah kepada bahasa negara, ya. Yakni dalam setiap pertemuan resmi, ya, pertemuan resmi kenegaraan itu pasti, ya. Kalau kenegaraan pastilah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bukan kenegaraan, tapi masih dalam komunitas, biasanya menggunakan bahasa resmi standar, ya. Walaupun bukan kenegaraan, tapi di kantor, tapi bukan kantor pemerintah, kantor perusahaan aja, perusahaan biasa. Nah, itu biasanya juga perusahaan, ya, perusahaan biasa, bukan perusahaan negara, perusahaan masyarakat, itu perusahaan, kata dia perusahaan biasanya dia, ya, pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa standar, ya. Sampai itu perusahaannya sifatnya multinasional, nah itu, ya, pasti lah pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau perusahaan orang Banjar, yang bekerja juga orang Banjar, semuanya orang Banjar, ya biasanya pakai bahasa Banjar lah, ya, tidak pakai bahasa Indonesia. Sama kayak perusahaan di Jawa begitu, yang punya perusahaan orang Jawa, pegawainya orang Jawa, adanya di Jawa situ juga, ya udah biasanya pakai bahasa Jawa mereka, ya. Tapi kalau tadi perusahaannya sifatnya multi tadi, ada orang Jakarta, ada orang Jawa, ada orang Banjar, itu kumpul-kumpul dalam perusahaan besar itu. Nah, biasanya dan hampir pasti akan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Tidak mungkin dibiarkan masing-masing bahasa daerahnya. Nah, itu mungkin, ya. Ini akan kedudukan, ya, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia, ya. Cukup jelas atau ada yang mau disampaikan? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mengurai, ya, mengurai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Tahu Anda tuh bangga tidak? Bangga tidak bisa bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bangga, Pak.
Maka kalau hari ini ketika kita berbahasa Indonesia mungkin hari ini saat ini kebanggaan kita kurang. Mungkin. Tapi saya yakin ketika Anda ketemu bule, ketemu orang Korea, ketemu Jepang sebagainya, ketemu orang itu di jalan, dan ternyata bule itu orang Korea, orang Jepang, ternyata pakai bahasa Indonesia, pasti Anda bangga. Iya, pasti bangga, senang kali. Oh, bingung kita ya, bingung kita. Tapi kalau orang bule, istilahnya kita pergi ke Amerika, misalnya ke Eropa pakai bahasa Inggris, itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada rasa bangga. Tapi bagi kita begitu mendengar Obama menyebut nasi goreng itu, hidungnya sama mati kita. Wah, bangga benar di sate aja Obama nasi goreng. Wah, senang banget mendengarnya, bangga benar. Nah itu. Ya. Memang faktanya begitu, faktanya. Sama dengan ketika tadi, ya, Anda ke Jakarta, misalnya. Ternyata orang Jakarta tadi pakai bahasa Banjar, oh Anda bangga, senang. Karena bahasa daerah kita dipakai, misalnya, oh, senang. Nah itu normal, ya, normal biasa. Begitulah yang faktanya. Nah, sebagai identitas nasional tadi, ya, identitas. Walaupun kita tidak kenal pulang tadi, begitu kita umroh, ternyata dia pasti bahasa Jawa, kita hampir pasti menduga dia orang Indonesia. Oh, itu Indonesia. Tapi begitu dia berbicara ternyata bahasa Melayu, kita juga hampir pasti menduga, oh dia orang Malaysia. Dia Malaysia atau dia Brunei. Ya, dari dialek. Yang dari dialek gaya bahasa ini, oh ini orang Malaysia nih, ataupun mungkin juga Brunei dia. Nah itu sudah ketahuan identitasnya. Orang Jawa ngaku Banjar, ketahuan kan? Orang Jawa tapi ngaku orang Banjar, nah ketahuan lah malah dialeknya. Aku bikin orang Banjar juga aja. Aku bikin orang Banjar juga aja. Nah, dari logatnya ketahuan, dia bukan orang Banjar. Nah, sebagai karena hubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Artinya sebenarnya ya, hampir sama tadi posisi sebagai bahasa persatuan, ya, sebagai hubungan, sebagai persatuan. Satu ya sama ya. Jadi posisi dia sebagai bahasa nasional. Baik, mungkin untuk hari cukup ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.